Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun informasi yang saya bawa itu mungkin membuat Anda nggak jadi bersemangat. Tapi menurut saya harus bersemangat karena ini utang pemerintah itu bertambah lagi dan sekarang total katanya angkanya sudah 7.420 triliun. Ini saya lagi mikir-mikir nih. Ini nanti kalau siapa yang mau bayar dan bagaimana cara bayarnya ini dengan utang sebegini. Dan ini baru masih 2 tahun menjelang masa akhir jabatannya. Jadi kelihatannya Pak Jokowi makin ngebut menggenjot jumlah utang menjelang akhir jabatannya. Dan saya akan seperti biasa kalau soal ngomongin duit, soal utang, itu saya akan ajak Anda ngobrol dengan seorang ekonom ahli fiskal, Bung Awalil Rizky. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan terlalu lemas, nanti orang dalam bayar utang. Lama saya sudah pagi-pagi udah ngajak ngomong utang, gimana nggak lemes? ini tapi kan harus kita omongin karena ya harus diomongin, ya harus dihadapi, wong itu fakta kok. Jangan salah bahwa ini nanti yang bayar kita semua, ya kan yang membayar rakyat Indonesia. Ya. Jadi Anda jangan merasa itu kan tugas pemerintah. Enggak, utang negara itu yang membayar kita. Jadi mari kita hitung bagaimana kita membaca data itu tadi bahwa utang pemerintah naik lagi. Angkanya kalau nggak salah berapa? 500-an berapa yang terakhir itu angkanya ya, bertambah yang terbaru itu, Bung. Bertambah 510 triliun kalau selama 9 bulan ini. 9 bulan itu 500? Ya, dibandingkan akhir tahun 2021. Sekarang kan datanya 30 September. Yes, oke. Mari kita bicarakan itu, bagaimana kita membaca ini dan bagaimana apa dampaknya pada perekonomian kita dan nanti kira-kira bagaimana kita membayangkan itu bebannya ke depannya. Ya. Jadi mungkin yang pertama kita sampaikan dulu kepada pemirsa, pemerintah itu mengumumkan posisi itu sisa lah ya, outstanding atau posisi atau sebutlah sisa. Sisa itu berarti sudah memperhitungkan yang sudah dibayari. Jadi jangan sampai keliru kita. Nah, sisa utang pemerintah itu diumumkan tiap bulan, kira-kira akhir bulan, tapi untuk posisi bulan sebelumnya. Jadi yang sudah diumumkan posisi 30 September, bukan saat kita bicara. Nah, itu jumlahnya menurut pemerintah sendiri itu 7.420 triliun. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kalau dibandingkan dengan 31 Desember, itu bertambah 510 triliun. Kan biasanya posisi yang lebih menarik dianalisis oleh ekonom, itu posisi persis akhir tahun. Nah, kita berarti masih sisa 4 bulan. Ya kan? Kalau sisa 4 bulan, jadi tidak trennya dari tahun ke tahun tidak pernah sisa waktu 4 bulan itu berkurang, justru bertambah. Sementara ini saya sebagai pengamat itu memperkirakan nanti akan bertambah dari 7.420 akan menjadi 7.750 triliun, Pak. Jadi nambah lagi sekitar 330. Dan ini lazim sebetulnya, karena selain saya kan saya ini kan pengamat pribadi ya, ada lembaga-lembaga, kita sebutlah IMF, International Monetary Fund, dia kan punya proyeksi juga. Menurut mereka sih utangnya akan mencapai 7.767. Jadi kalau ada yang mengkritik saya ini tukang nakut-nakuti loh, IMF lebih tinggi loh proyeksinya dari saya. Saya 7.750. Kurang lebih begitu, Mas Hersu. Ya, oke. Mari kita bicarakan apa artinya itu. Nah, ya sebetulnya utang itu posisi tadi ya, sisa utang itu adalah salah satu hal. Dan sebagaimana juga rumah tangga, sebetulnya yang paling penting itu kan bukan berapa utang kamu, tapi berapa kamu harus membayar. Membayar itu maksudnya cicilan, terus bebannya, Mas Hersu. Saya berulang kali mengatakan di acara Mas Hersu, orang yang punya utang 1 miliar, tetapi utang itu bertempo, sebutlah 10 tahun, ya atau bunganya 0, maka dia tiap bulan bayar berapa? Bandingkan dengan orang yang terjebak pinjol, hanya 25 juta, tapi besok pagi harus dilunasi. Maka yang 25 juta ini bebannya lebih berat daripada yang punya utang 10 miliar 10 tahun tadi. Jadi kuncinya adalah posisi utang atau sisa utang itu satu hal. Tapi itu juga penting dianalisis. Mengapa?
Kan beban terkait dengan posisi, kan nggak mungkin 1% dari 100 juta dengan 1% dari 10 miliar beda, itu harus dihitung. Nah, tetapi tetap saja yang paling urgent buat pengelolaan rumah tangga dan dengan demikian pengelolaan ekonomi pemerintah negara APBN itu tetap yang paling penting sebenarnya adalah beban. Beban itu berarti cicilan dengan bunga, Pak. Nah, kalau naik bertambah ini, ya tentu bebannya juga bertambah, kan begitu. Nah, cuma tetap harus dianalisis sendiri. Nah, sejauh ini dengan informasi 7.420 dan kemungkinan akan menjadi 7.750 di akhir tahun nanti, itu artinya di tahun depannya lagi beban untuk membayar cicilan dan bunga itu bertambah. Nah, kalau di tahun depan bertambah lagi utangnya dengan signifikan, terus saja bertambah. Kalau dari sisi keuangan negara, itu artinya adalah kalau beban utang bertambah, maka duit yang tersedia untuk urusan lain berkurang. Kan simpel, Mas. Ya. Jadi kalau kita sebuah keluarga ya punya penghasilan 10 juta, kalau kita nyicil dan bunga 2 juta, tersisa 8 juta untuk seluruh kebutuhan. Kalau Pak Hersu tidak punya utang dan cicilan, tersedia 10 juta. Nah, problemnya dengan 7.750 nantinya ini, atau sekarang kita pakai 7.400 ini, berapa yang tersisa untuk urusan bukan bayar bunga dan cicilan? Ya. Nah, ini fenomena yang sebenarnya harus lebih dicermati daripada ya kita, saya termasuk saya juga selalu mengingatkan sebagai pengamat, ya kita nggak usah terlalu dari sisi pengkritik ya nggak usah kenceng-kenceng banget soal jumlah utangnya. Dari sisi pemerintah juga tidak usah juga aman-aman dengan menyatakan jumlah utang dibandingkan PDB. Yang mesti didiskusikan adalah tiap tahun pemerintah bayar berapa utangnya dan bunganya. Lalu dengan demikian berapa berkurangnya kapasitas pemerintah untuk melakukan misalnya melakukan pembangunan ekonomi, melakukan bantuan kepada masyarakat. Ya kita sudah dengar juga memberikan subsidi. Subsidi dikurangi karena pemerintah nggak punya duit, bukan nggak punya ya, pemerintah selalu punya duit. Nah, duitnya kan harus antara lain dibayar ini. Itulah arti penting membicarakan utang. Yang kedua, tidak ada negara di dunia, saya setuju dengan Ibu Sri Mulyani, tidak ada negara yang tidak berutang. Ya, tetapi yang jadi masalah itu bukan berutangnya, tadi kan membayarnya loh yang masalah. Dan membayarnya itu lalu terkait kapasitasnya. Utangnya banyak, kapasitasnya besar, it's okay. Kalau utangnya besar, kapasitasnya kecil, masalah. Di situ kita perlu analisis. Dan utang ini adalah seperti rumah tangga. Kalau Mas Hersu keluarga kemudian berutang, kalau utang itu kemudian dipakai untuk konsumsi apapun ya, misalnya beli mobil pun kan konsumsi karena kan nilai mobil berkurang. Itu Mas Hersu itu kan sebetulnya mengambil jatah penghasilan Mas Hersu di masa mendatang, benar nggak? Ya. Ya, artinya Mas Hersu itu dengan berutang itu sebetulnya membelanjakan yang nanti akan didapat. Ya. Karena toh nyicil. Nah, itu Mas Hersu sebagai pribadi oke. Nah, mungkin sebagai keluarga juga kita nggak tahu umur, mohon maaf nih Mas Hersu kan. Nggak Mas Hersu, ya berarti utang kan diwariskan tuh kepada anak cucu kalau di keluarga. Nah, sekarang kalau negara kan jadi beda nih. Negara ini kan lebih serius. Periodenya kan jelas gitu ya. Artinya, tetapi faktanya adalah setiap pemerintahan, karena aturannya membolehkan, saya ingatkan loh ya, aturannya membolehkan, jadi dia bisa berutang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan sekarang pemerintah sudah mengeluarkan surat utang, jadi berutang namanya, 50 tahun, Mas. Nah, baru dilunasi 50 tahun. Jadi, artinya ini kan utang ini tidak soal beban pada pemerintahan yang sekarang saja, tapi pada pemerintahan berikut. Dan persis seperti pengantar Mas Hersu, bagaimana pemerintah membayar utang? Antara lain kan dari pendapatan yang dia peroleh rencananya nih. Nah, pendapatan, ya tadi kan pendapatan sekarang dan pendapatan nanti. Pendapatan yang nanti masih sudah dibelanjakan sekarang. Nah, tentu ada penjelasannya. Pemerintah ataupun teorinya itu menjelaskan. Ya nggak apa-apa. Suatu pemerintahan negara berutang sampai 25 tahun, bahkan 50 tahun, itu benar saja. Dengan maksud, ya Mas Hersu tadi berutang, tetapi mau membuat warung. Sehingga warung itu menghasilkan, lalu dibayarlah dari warung itu nanti. Nah, kira-kira argumen teoritisnya
pemerintah itu berutang antara lain selain untuk konsumsi adalah untuk membuat pemerintah memiliki penghasilan yang lebih besar di masa mendatang. Ya. Nah, yang Kegiatan perencanaan yang benar produktif, adalah ya. perencanaan yang benar adalah penghasilan itu akan lebih besar dari beban, benar nggak? Ya. Nah, supaya justru utang itu terkontrol, kalau perlu berkurang. Nah, itu yang akan kita analisis. Sayangnya, nanti kita bicarakan lebih dalam. Sejauh ini perencanaan utang pemerintah, menurut saya, belum memenuhi syarat-syarat perhitungan yang semacam itu. Ya, kan ada alasan dong kenapa Anda sampai pada penilaian itu. Tentu Ya, data-data. Oke. Nah, salah satunya adalah utang pemerintah itu kan bertambah sama seperti utang keluarga. Itu fakta. Itu sampai situ saja sebetulnya tidak berarti baik atau buruk, Mas. Karena wajar suatu pemerintah itu. Nah, lalu itu bertambah pendapatannya? Nah, kan gitu. Nah, faktanya pendapatannya bertambah juga, tetapi laju kenaikan utang lebih cepat dari kenaikan pendapatan pemerintah. Jadi laju utang Mas Hersu itu lebih cepat, lebih banyak dibandingkan laju pendapatannya. Nah, itu berarti kan utang itu tidak terencanakan dengan baik. Kalau pemerintahan baru berlangsung setahun, bisa lah, ini kan baru mulai. Sekarang kan 7 tahun, kita kan bisa menilai. Kira-kira begitu sebagai pengamat. Yang kedua, oke, Mas Hersu ini kan kepala keluarga. Pemerintah ini kepala keluarga dari rumah tangga negara. Boleh saja pendapatan Mas Hersu naiknya tidak cepat, utangnya naik cepat, tapi anaknya Mas Hersu, saudaranya Mas Hersu, keluarga besar Mas Hersu, tambahnya besar. Itu namanya PDB, Produk Domestik Bruto. Jadi utang bertambah itu kan bisa dikaitkan dengan pendapatan kita sendiri. Nah, dalam ini pendapatan pemerintah, berarti perbandingannya adalah utang pemerintah, kenaikan maupun jumlahnya dibandingkan dengan pendapatan pemerintah. Tapi kalau misalnya pemerintah ini dianggap adalah kepala keluarga, kan dia tidak kepentingan diri sendiri saja. Nggak apa-apa, yang penting rakyat bertambah. Itu namanya PDB. PDB itu Produk Domestik Bruto. Itu kalau bahasanya adalah pendapatan nasional, pendapatan seluruh komponen Indonesia, rakyat, perusahaan. Nah, maka boleh membandingkan dong, dan itu dilakukan pemerintah. Naiknya utang dibandingkan naiknya PDB. Nah, pemerintah selalu yang ditonjolkan menurut saya adalah aman. Masih 40%. Itu di bawah aman yang 60%. Saya ingin ingatkan dari pendapat saya, bahwa tidak ada kata-kata aman di 60% di undang-undang itu. Yang ada adalah tidak boleh dilewati. Beda, Mas Hersu. Tidak boleh dilewati itu mungkin bukan soal aman, soal mati kan, kira-kira begitu. Kalau di atas 60% itu hancur. Maksudnya aman kan tidak 60%-nya itu. Kalau trennya naik, bagaimana? Nah, tadi faktanya tambahan utang dibandingkan dengan tambahan seluruh anggota keluarga Indonesia, itu lebih cepat naiknya utang. Yaitu disebut rasio utang atas PDB. Maka saya memakai argumen pemerintah, rasio utang atas PDB yang di kisaran 40%, yang kalau per 30 September tadi 39,3, tapi di akhir tahun nanti di kisaran 40. 40 itu aman, karena belum sampai 60. Menurut pemerintah, silahkan dicari di ininya. Tetapi saya tidak melihatnya begitu. Saya melihatnya trennya, bahwa trennya naik terus dari 7 tahun yang lalu, yang masih di kisaran bahkan 25. Jauh banget kan? Artinya utangnya bertambah lebih cepat dari pendapatan seluruh masyarakat. Kalau dengan negara juga bisa. Nah, ke depannya bagaimana? Dengan begini, kita kan punya bayangan nih, bahwa di depan beban utangnya tadi makin berat, Mas Hersu. Bayar cicilan dan bunganya makin berat. Kira-kira begitulah caranya. Dengan cara begitu, tren rasio utang atas PDB yang disebut pemerintah aman, saya malah menunjukkan itu bukti bahwa perencanaan pemerintah nggak bagus. Harusnya kan bertahan, bukannya naik rasionya. Kalau dibandingkan dengan pendapatannya, tampak perencanaan itu kelihatan buruk. Karena utang dengan pendapatan itu sudah 3,5 kali lipat, Mas. Jadi jumlah utang kita itu 3,5 kali lipat pendapatan pemerintah. Kalau dengan pendapatan seluruhnya tadi 40%. Nah, tapi trennya adalah mengarah kepada meningkat, memburuk selama 7 tahun.
Ya, ya, Kalau itu terjadi tahun pertama, tahun kedua, bolehlah. Ini kami rencana utang banyak nanti supaya di tahun-tahun berikut pendapatan pemerintah naik, pendapatan nasional naik, pendapatan ini PDB ya. Maka nanti pada akhirnya di tahun ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya rasionya akan menurun semua. Fakta yang terjadi ini sudah memasuki tahun ke-8. Nanti ya, ya. nah malah naik terus. Oke. Nah, Nah, itu argumen saya. oke. Supaya adil gitu ya, tentu kalau kita buat itu kan membuat perbandingan gitu ya. Bagaimana sih misalnya kita bandingkan dengan periode sebelumnya? Katakanlah kalau Pak Jokowi itu kan tahun 2014 ya mulai jadi presiden ya. Ya. Nah, bagaimana periode sebelumnya? Katakanlah periode kita ambil misalnya periode berapa? 21 Ya. 2011 sampai 2014 katakanlah misalnya. Ya. Gimana gambarannya? Ya itu yang sebetulnya tadi saya tadi implisit yang saya sampaikan tadi begitu, Mas. Ya, supaya adil kita jangan selalu membandingkan Pak Jokowi dengan SBY. Kita berdasarkan sejarah utang kita. Dari tahun 2000 juga nggak masalah. Tahun 2000 itu kan tahun di mana kita belum pulih betul. Ketika Gus Dur itu ya masih banyak utang, masih apa. Era Gus Dur plus Bu Mega lah ya. Artinya satu periode itu bagaimana. Nah, terlepas kita mau mengkritik aspek lain, tapi khusus aspek utang selama era SBY dan Mega itu membaik, Mas Hersu. Jadi tahun 2000 lah sebut ya, jumlah tidak hanya rasio, Mas, jumlah utangnya saja sedikit menurun. Tentu ini ada analisisnya ya, tetapi faktanya begitu. Kemudian rasionya juga turun. Jadi rasionya kita sempat ngeri lah gitu ya, baik atas, jadi ada dua rasio nih tadi dari pembicaraan kita tadi. Rasio utang pemerintah atas PDB berarti atas pendapatan nasional, lalu yang kedua rasio utang atas pendapatannya sendiri, pendapatan negara dalam APBN. Kedua-duanya di era Gus Dur dan Bu Mega itu trennya turun, Mas. Nilai nominalnya turun, rasionya turun, artinya membaik. Nah, sementara pada saat Pak BY misalnya 2005 sampai 2014 ini secara angka fluktuatif, tetapi secara rasio trennya turun. Nah, gitu ya. Secara nominal tidak bisa dipungkiri bahwa Pak SBY juga nambah utang cukup banyak. Jadi kalau dihitung ya kira-kira 1.400 triliun selama 10 tahun. 1.400 triliun selama 10 tahun. Tetapi dari sisi rasio, nah kan, beliau era itu menambah utang, tapi pada saat yang bersamaan pendapatan pemerintah naik lebih cepat. Nah, maka rasio utang atas pendapatan negara, pendapatan pemerintah membaik. Pelan ya, pelan. Cenderung itu kadang ada tahun yang sedikit naik. Nah, di atas PDB lebih bagus lagi. Jadi rasio ketika 2004 Pak BY memulai itu, rasio atas PDB 51,33, jadi lebih tinggi dari sekarang nih. Tadi kan 40 kita nih sekarang. Tetapi beliau mengakhiri dengan angka 24,68 dari 58. Nah tadi Bu Mega sama Gus Dur, supaya kita jangan memuji Pak BY saja, itu ya dari 87,44, kemudian 2004 itu 51,33, jadi turun tajam juga. Berarti sejarah utang kita sampai pemerintahan SBY itu adalah sejarah utang benar cenderung bertambah. Nah, tapi kadang bertambahnya pelan, kadang bertambahnya banyak. Tetapi secara rasio atas PDB di sebelum Pak Jokowi itu menurun cenderungnya. Rasio atas pendapatan negara menurun. Nah, di 7 tahun terakhir ini berubah. Oke. Jadi nominalnya bertambah, rasionya bertambah. Begitulah. Nah, supaya adil juga, kan sekarang begini katanya, presiden selalu kan ada jargon bahwa presiden yang dulu ngapain aja kan Pak Jokowi ini banyak sekali membangun ya infrastruktur di sana sini, jadi ya wajar dong utangnya semakin besar. Gimana itu memahami? Ya kalau soal berita itu kan Mas Hersu ini punya sesuatu, tergantung mana yang ditonjolkan. Jadi kalau ekonom nggak bisa, Pak. Ekonom mintanya angka, data, statistik. Kan begitu. Bahwa Mas Hersu punya rumah 3, 4, ya dia kasih, lihat semua. Tapi Mas Hersu menyembunyikan anaknya yang terlantar di belakang, keluarganya yang tidak dia santuni, aspek-aspek itu. Kalau ekonom mengakui, tidak semua pemerintahan pastilah punya sisi yang menonjol, ada sisi yang dia lemah.
Nah, kalau kita bicaranya angka-angka ekonomi, ya agregat di total. Nah, tadi kalau memang kita nggak bisa, kalau ekonomi tidak bisa dong hanya digambar ada syuting tentang jalan tol, ada syuting tentang bandara. Ekonom akan bertanya nilainya. Kan dicatat dong nilai bandara itu berapa, nilai jalan itu berapa. Nah, itu namanya aset. Pemerintah punya catatan. Jadi pemerintah itu harus melaporkan kepada DPR, diaudit oleh BPK, namanya aset negara. Ya kan? Nah, salah satu jenis aset itu adalah infrastruktur, irigasi, jalan. Nah, data menunjukkan pertambahan nilai aset terkait aset tetap, terutama aset tetap jenis jalan irigasi itu tidaklah sebombastis yang dikatakan. Naik, Pak. Tapi persentase kenaikannya itu dibandingkan dengan era Pak BI ya 11-12. 11-12 itu memang naik lebih tinggi, tetapi bukan 2 kali lipat. Begitu loh. Nah, lalu aset yang bertambah paling banyak di era Pak Jokowi apa? Tanah, Pak. Tetapi tanah itu bukan karena tanahnya bertambahnya sedikit, tetapi karena tanahnya dinilai ulang, revaluasi. Maka saya ingin menyimpulkan, saya setuju saja berutang untuk membeli aset dan aset tersebut produktif yang di kemudian hari diharapkan akan meningkatkan pendapatan pemerintah atau mendorong perekonomian yang berarti pendapatan masyarakat. Itu sejauh ini tidak terbukti. Benar aset bertambah, tapi laju pertambahan aset itu tidak sebanding dengan laju pertambahan utang. Artinya utang ini tidak mungkin dipakai untuk itu lebih narasi. Nah, yang kedua, kalau betul, nah inilah aspek lain. Oke, ada jembatan, oke ada jalan, oke ada bandara, ada macam-macam. Lalu itu untuk apa? Kan tidak mungkin kita buat bandara agar menjadi tontonan yang bandara itu kelihatan bagus. Tidak mungkin kita buat pelabuhan agar hanya sekedar rekreasi ke pelabuhan. Dia terkait dengan perdagangan, arus barang, terkait dengan daya dorong kepada perekonomian. Dengan perdagangan tersebut, produksi meningkat, margin yang didapat biaya lebih murah, dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi harus dibuktikan oleh PDB, Pak. Ternyata kan tidak. Nah, kalau ekonom ya, kalau para investigator lebih jeli lagi mungkin. Oke, bandaranya bangun. Tetapi apakah tambahan bandara tersebut mengakibatkan tambahan jumlah penumpang? Jumlah barang yang diangkut datang dan pergi. Dan kalaupun bertambah, apakah seimbang tambahan ongkos memperbaiki dan membuatnya dengan tambahan hasilnya? Ya. Semua data-data detail begitu, karena kita ini podcast ya untuk memberi sinyal-sinyal saja. Ini insya Allah omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan, nanti bisa dilihat di Twitter saya ya tentang data-data detailnya. Itu tidak terbukti. Jadi hanya ada sedikit peningkatan dibandingkan sebelumnya tambahan aset terkait dengan jalan CS. Jangan bicara jalan tol sebagai narasi, Pak, tapi totally jalan. Bandara juga begitu. Dan lebih buruk dari sisi peningkatan penumpang maupun peningkatan barang. Dengan begitu, hasil utang itu sebetulnya berutangnya, anggap saja umpama nih, jangan negara lah, nanti kita ini. Mas Hersu, mau ngutang ke saya. Ini kita berdua saja, bahwa Mas Awalil saya mau ngutang. Berapa Mas Hersu? 10 juta. Gitu. Ya, kan lebih kaya saya dari Bapak. 10 juta. Ya, toh? Saya tanya Mas Hersu, untuk apa? Ini anak saya mau sekolah. Ya, otomatis kan saya kasih nih, kan produktif nih, 10 juta. Ternyata Mas Hersu bayar untuk anak sekolah cuma 2 juta. Yang 8 juta saya nggak tahu. Karena kan saya tahunya ngasih 10 juta buat anak sekolah. Kira-kira narasi tentang bahwa utang dipakai untuk produktif itu adalah narasi. Kalau dibilang salah ya enggak, kan buktinya Mas Hersu tadi 2 jutanya dipakai untuk bayar sekolah. Tapi yang 8 juta enggak. Saya tentu angkanya silahkan lihat di Twitter saya, yang bahwa sebetulnya yang dipakai utang oleh pemerintah ini untuk keperluan yang disebut produktif itu tidak lebih dari 25-30%, Pak. Nggak separuh loh, saya agak ekstrim ini. Lalu untuk apa? Yang terutama untuk membayari utang dan beban utang sebelumnya lagi. Karena berutang perencanaannya kurang baik tadi. Yang kedua, beberapa belanja pemerintah itu bisa ini contoh saja di tahun 2021 inilah, dan 22 dan yang berjalan 2023 ini pemerintah kan belanja
Kita berpikir ini belanja yang banyak nih untuk perumahan rakyat, untuk bandara. No, Pak. Yang banyak itu untuk Kementerian Pertahanan, untuk Polri, dan beberapa lah, silahkan. Yang menonjol peningkatannya adalah fungsi ketertiban dan keamanan, bukan fungsi itu dokumen pemerintah sendiri, bukan dokumen saya. Loh, kalau begitu, benar nggak utang untuk produktif? Dijelaskan lagi sih. Kalau situasinya stabil dengan pertahanan keamanan yang kuat, dengan ketertiban, maka ekonomi akan berkembang. Karena kalau misalnya tidak aman, kan orang tidak bisa berbisnis tidak ini. Oke juga. Buktinya adalah berarti bisnis harus jalan dong. Bisnis jalan itu tadi PDB tadi loh. Ya jalan Pak, meningkat. Tetapi laju kenaikan PDB-nya tidak seimbang dengan laju kenaikan utangnya. Nah, saya sampai pada kesimpulan begitu, bahwa pemerintah berutang memang ada yang dipakai untuk produktif infrastruktur, tapi itu hanya sebagian. Kalau saya garis bawahi lagi, ya tidak sampai separohnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke isu yang menarik itu ya, supaya gampang dipahami. Jadi berapa sekarang pemerintah dengan utang, posisi utang sekarang, dan nanti dengan posisi forecast sampai 7.700-an nanti berapa bunga yang dan pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah, dan kemudian kan kita bandingkan nanti dengan APBN. Dari situ kan kita bisa dapat gambaran berapa persen dari utang, bunga pembayaran pokok dan bunga utang tadi dari APBN kita. Ya, betul Mas Hajo. Jadi tadi kan tentu ini juga harus adil ya, bahwa utang yang harus dibebankan kepada pemerintahan Jokowi ini nggak hanya utang beliau saja. Utang ini kan berlanjut nih, makanya saya ingatkan, utang ini utang pemerintah, utang negara. Jadi ya tentu utang-utang sebelumnya juga ikut. Jadi fair juga. Tapi kan itu adalah alamiah. Nah, maka sampailah kita pada tahun 2022. Ya, di tahun 2022 ini yang sedang berjalan ini, Mas. Pemerintah itu harus bayar pokok utang sekitar 600 triliun. Pokok utang itu ada yang berupa surat utang yang sudah jatuh tempo, ya kan bertanggal itu surat utang. Ada yang cicilan ketika terkait dengan loan, dengan pinjaman kepada pihak luar negeri. Nah, lalu bunga yang harus dibayar berapa tahun 2022 yang sedang berjalan sudah 9 bulan ini? 400 triliun. Berarti dua-duanya 1.000 triliun, Mas. Lebih sedikit, 1.035 triliun. Jadi hampir sepertiga dari, lebih dari sepertiga APBN kita dong ya? Loh, kan saya udah katakan tadi hampir separuh. Itu namanya rasio bunga utang, nama debt service ratio. Pembayaran pokok dan bunga utang dibandingkan pendapatan. Sementara pendapatan 2022 ini sekitar 2.400 triliun. Jadi kan 1.000 dibandingkan 2.400. Pendapatan itu ya, oke. Ya, itu 42,51%. Ya. Nah, sekarang 2023 nanti bagaimana? Situasinya tidak membaik. Menurut angka rencana pemerintah, bukan menurut angan-angan saya nih Mas Hersu. Pemerintah kan sudah ngetok APBN tuh, ya toh? Sudah ditaruh di situ, bayar bunganya 443. Tahun ini kan 400 nih, 403, besok naik 40 triliun. Bunga. Cicilan bagaimana? Loh, karena utangnya makin bertambah, dan menurut catatan sementara yang jatuh tempo di tahun depan apa saja, ya minimal sama dengan tahun ini Mas, 600. Dalam hal ini memang angkanya dinamis karena kan proses bulan-bulan berjalan, tetapi menurut perhitungan saya 650 bertambah sedikit, berarti 650 ditambah 450 lah, maka tahun depan kita sekitar 1.100. Tetapi juga pemerintah pendapatannya memang naik, ya enggak, rencananya naik. Nah, tetapi laju kenaikan pendapatan 2023 dibandingkan 2022 masih kalah dengan laju beban tadi, maka rasionya memburuk. Tadi kalau tahun ini di sekitaran 42,5, di tahun depan 44. Nah, sebagai ekonom saya tentu tertarik membuat tidak tahun depan saja. Kalau kita berpikir dari tahun ke tahun, terus kita apa bedanya dengan, mohon maaf ya, keluarga yang terdesak oleh penghasilan kecil apa? Ini negara. Tidak, rencana harusnya tidak hanya sekedar 5 tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun, dan itu sudah dilakukan. Di RPJMN ada. Nah, maka kita bisa memproyeksi sampai 2027, dan itu tidak dilakukan oleh IMF dan dilakukan oleh pemerintah, Pak. Ya. Cuma dokumen pemerintah tentang itu tidak terlalu menjadi konsumsi publik, tidak dinarasikan. Tapi pembelajar ekonom kan otomatis belajar. Saya pelajari pemerintah ini sebenarnya ke depannya maunya sampai tahun
3-4 tahun ke depan bagaimana? IMF bagaimana? Ternyata kalau menurut IMF ya sampai 2027, Ya. 27 lama banget tuh Pak. Itu masih di 40%, 39,9. Jadi nggak geming. Lalu pemerintah bagaimana? Pemerintah malah lebih gede Pak. Pemerintah mengira 40-41 rasionya terhadap PDB. Kalau terhadap pendapatan negara tadi sudah berapa? Sekitar 340. Artinya begini, 340 itu jumlah posisi utang dibandingkan dengan pendapatan. Jadi utangnya berapa tadi? 7.750, pendapatannya kan 2.450, kan lebih dari 3 kali lipat. Dengan cara seperti itu juga sampai 2027 angkanya nggak jauh-jauh beredar dari 3 kali lipat. Nah, sebagai gambaran di masa Pak B hanya sekitar 110. Malah sempat 108. Artinya jumlah utang dengan jumlah pendapatan itu dekat, masih lebih tinggi utang. Kalau sekarang 3 kali lipat. Dan sampai 2027 ini udah 3 kali lipat. Nah, ini udah kayak pinjol dong. Kalau yang begini nah, pinjol cuma ya betul. Kalau seandainya ini terjadi pada rumah tangga biasa, dia ini udah default Pak, bangkrut. Udah kolaps karena kita, ya. Gampangnya begini, kalau Pak Mas Hersu mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan resmi ya, bukan pinjol, bank begitu, mau bank apapun, pasti diperiksa dulu. Nah, baik, kalau kan diperiksa Pak Hersu punya utang di tempat lain nggak? Kan harus ngisi itu toh. Berapa jumlah yang harus dibayar. Nah, terus penghasilan berapa? Kalau Bapak sudah bayar utang dan bunga utang di atas 25%, nggak akan dikasih, bener nggak? Apalagi yang paling toleransi sampai 30, Pak. Karena kalau Bapak sebelum ngutang di saya saja, di lembaga kami saja sudah 30, diutangi lagi. Nah, ini pemerintah sudah separuh. Tetapi ini negara punya kaedah yang berbeda dengan rakyat, karena too big to fail lah. Jadi terlalu besar untuk bangkrut. Sehingga kalau bangkrut kan susah. Jadi enggak. Jadi maka bisa tetap pemerintah mengelola, padahal posisinya tadi sudah separuh pendapatan, dan posisi yang lebih berat itu bukan itu aja, Mas. Pemerintah hanya bisa bayar utang dengan utang baru. Nah, kalau begitu namanya gali lubang tutup lubang kalau rumah tangga, tapi pemerintah boleh. Sampai di situ oke juga masih, Mas. Ada lagi tambahan informasi bahwa tidak hanya cicilannya, seluruh bunganya dibayar dengan utang baru. Jadi seluruh bunga dan cicilan saat ini dibayar dengan utang baru, tidak bisa dengan pendapatan. Tadi kan yang kalau dipakai pendapatan ngabisin separuh 44% tadi. Tidak mungkin dilakukan dong. Kalau pemerintah ini mengikuti anjuran kita jangan ngutang lagi. Udah pemerintah beneran nih nggak ngutang. Ini umpama nih di negara tiba-tiba DPR rakyat sepakat pemerintah nggak boleh ngutang. Nggak boleh ngutang itu kan yang baru, Mas. Yang lama kan harus dibayari, mau ngemplang. Nah, maka angka tadi 40% tadi, 44 bahkan itu adalah seandainya pemerintah membayar dari pendapatan. Nah, kalau tersisa 56%, bagaimana bayar gaji pegawai, bagaimana operasional pelayanan publik, bagaimana memberikan perlindungan sosial. Ya tadi kan nggak cukup karena sudah ada simulasi seluruh pengeluaran yang wajib, tidak usah bangun jalan, tidak usah, yang wajib aja itu di kisaran 70% dari pendapatan, mandatory spending namanya. Kan nggak mungkin pegawai, nggak mungkin nggak bayar listrik, nggak mungkin nggak beli kertas. Nah, maka tersisa tadi saya ulangi lagi, maka tidak ada pilihan selain ngutang. Nah, ngutanglah, dan utang itu ketika dinarasikan sebagai membangun bandara, membangun jalan tol, yaitu cerita. Karena duitnya masuk dalam saku semua. Nih pas Mas Hersu punya tadi gaji contoh tadi 10 juta. Tapi beban pengeluaran Mas Hersu ini 13 juta. Ya enggak? 13 juta itu termasuk menutupi belanja yang lebih besar dari pendapatan, misalnya belanja 11 berarti selisih 1 juta nih. Sedangkan yang 2 juta membayari utang-utang lama, maka jadi 13 pengeluarannya. Nah, itu ada istilahnya namanya keseimbangan primer. Kalau keseimbangan primer itu negatif, artinya pemerintah membayari seluruh utangnya tahun itu ditambah bunga utang tahun itu dengan utang baru. Tidak ada dengan pendapatan. Kalau misalnya pakai statistik itu begini, lo dari mana cerita utang pakai untuk bandara tadi? Cuma karena masuknya duit utang maupun duit pendapatan dalam saku yang sama,
baru dikeluarkan, boleh dong narasi. Ini saya punya anak 5 nih kan, bagi duit. Yang anak pertama ini dari pendapatan Bapak, anak kedua ini dari pendapatan Bapak, tiba-tiba anak keempat kelima ini dari utang Bapak. Jadi begitu ceritanya kan. Nah kalau begitu ya boleh saja. Tapi buat ekonom seperti saya, nggak cukup cerita seperti itu. Itu mah narasi. Nggak salah, tapi nggak benar. Oke. Nah, problem kita kembali ke diskusi awal. Bagaimana beban ke generasi-generasi mendatang? Bisa nggak kita mengatasi ini? Kalau menurut buku teks sekarang lah, buku teks dan kajian, jangan bicara 60%, itu kan undang-undang, aman. Aman, kita masih bisa. Itu aman, pemerintah memang harus begitu. Kalau pemerintah ini kita bahaya nggak bisa bayar utang. Saya juga mengapresiasi. Gus Dur harus ngomong begitu, pemerintah ngomong. Kalau pemerintah, coba bayangkan Mas Hercu, kalau pemerintah ngomong kita tahun depan akan bangkrut tidak bisa bayar utang, wah bahaya kan, bahaya buat nggak mungkin. Tetapi menurut saya juga berlebihan kalau terlalu mengesankan bahwa utang ini aman dipakai untuk hal-hal bagus. Nah, itu juga berlebihan. Jadi tidak ada usaha untuk kemudian mengurangi tambahannya, kemudian tidak ada usaha yang keras untuk kemudian melihat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Nah, ini manajemen keuangan negara namanya. Nah, tadi ke depan, itu kalau kita lihat, itu kan jadinya sampai tahun berapa kita bayar bunga utang dengan cicilan utang ini dengan utang. Karena menurut buku teori, ya yang benar itu minimal bayar bunga dengan pendapatan, Pak. Minimal itu. Jadi maksudnya oke deh, bayar utang dengan utang baru itu gejala banyak negara. Selama ya dia berjalan, tapi negaranya makin besar, nggak apa-apa. Asal bunganya setidaknya dibayar dengan pendapatan. Nah, itulah yang namanya keseimbangan primer positif. Nah, kalau nanti sempatkan Mas Hersu di googling, itu keseimbangan primer menuju positif. Itu penjelasannya pemerintah. Menuju itu kan, Bapak menuju Surabaya, jaraknya 400 kilo juga menuju. Nah, karena menurut IMF kita sampai 2027, Mas. Ini kita diskusi 2022, masih 5 tahun. Kondisinya masih bunga utang dan utang dibayar dengan utang baru. Menurut IMF. Oh, itu kan IMF. Menurut pemerintah juga sama ternyata. Tapi tidak dipublikasi. Nama dokumennya KEM PPKM. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Itu sebuah dokumen yang disampaikan ke DPR sebelum RAPBN. Nah, dari itu masuk RAPBN. Sayangnya di RAPBN ini nggak kelihatan. Di dokumen itu ada. Oke, ya. Nah, dokumen itu memproyeksikan sampai 2026 karena dia hanya 4 tahun ke depan. Itu juga sama negatif. Jadi bukan IMF saja yang bilang, pemerintah juga. Terus saya sebagai pengamat ekonomi, saya memperkirakan lebih buruk dari pemerintah dan lebih buruk dari IMF, sedikit lebih buruk. Ini proyeksi keadaan normal, Mas. Proyeksi keadaan normal itu pendapatan sekian, belanja sekian, ini sekian. Sampai 2027. Kalau ada hal-hal yang bersifat goncangan, resesi ekonomi dunia, yang katanya Indonesia aman, it's okay, umpama aman. Tapi pasti terdampak. Ya ada bencana, kita tidak langsung terdampak, tapi pasti kena sedikit. Minimal orang yang kena bencana itu nggak beli di kita sebanyak biasanya. Ini Amerika dan lain-lain misalnya nanti resesi. Oke, tidak, Indonesia nggak resesi. Tapi pastilah sana membeli ke Indonesia mungkin agak goyang sedikit. Rekreasi orang sana ke sini berkurang. Pasti terdampak. Tidak besar. Nah, lalu kalau ternyata terdampaknya besar, Mas, maka ramalan ini jauh lebih, ini ramalan kondisi normal. Normal saja di 2027 kita masih bayar utang dan bunga utang dengan utang baru. Nah, kalau begitu anggap saja kita sebuah rumah tangga. Bagaimana kita mempunyai perencanaan 10-20 tahun yang akan datang agar utangnya tuh tidak lunas, Pak. Tapi ya tambahannya lebih rendah dari tambahan pendapatan kita. Masuk akal nggak? Dengan pelan-pelan begitu beban anak cucu cicit kita berkurang. Ya boleh saja bangun bandara, bangun jembatan, bangun bendungan, bangun apa. Tapi ada nggak feasibility study-nya, studi kelayakan yang cukup meyakinkan bahwa itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah, bahwa itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau kita diberi narasi hanya gambar-gambar bandara dan gambar-gambar jalan, tidak cukup, Pak. Ya. Itu sama, kurang lebih saya sebagai ekonom menilainya begitu, bahwa saya simpulkan situasi utang kita ini buruk.
Belum sampai pada tingkat kita akan bangkrut. Saya ingin tekankan nih, saya tidak ingin juga nanti Mas Hashim awalnya tidak mengatakan kita akan bangkrut, kita tidak bisa bayar utang, tapi kita sudah sampai pada titik kesulitan dengan beban utang sehingga banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Dan kemungkinan tidak bisa bayar utang tetap ada. Kalau ada kejadian-kejadian seperti resesi dan sebagainya, bisa kita nggak bisa bayar utang. Nah, kalau kita tidak bisa bayar utang dalam arti seluruhnya ya, tadi kan kita bilang 1.000 triliun, 1.100, kita bisa hanya bayar 900, kan ada 100, 200. Tidak bisa membayar, kita tuh menggeret macam-macam hal, Mas. Bisa menggeret rupiah dan seterusnya. Nah, persis tadi, atau pemerintah terpaksa, ini pajak 11%, PPN nggak cukup. Naikin jadi 15. Nanti kalau ke situ nanti larinya, ya itu benar saja sebuah pemerintah melakukan perapian. Tapi ketika perapian dilakukan dengan tekanan, maka para petugas fiskal itu akhirnya nanti kan kayak orang kesurupan, Pak. Siapa saja mau melihat siapapun, ini objek pajak, ini subjek pajak. Maka pertumbuhan pengelolaan ekonomi menjadi tidak sehat. Bukan berarti itu peningkatan pajak nggak perlu ya. Nah, itulah dampak-dampak tekanan utang. Jadi saya ingin menggarisbawahi kepada para pemirsa Mas Hersul ini, bahwa utang ini makin lama makin membuat pilihan kebijakan pemerintah itu makin sedikit. Kemudian juga membuat bagaimanapun pajak dan sebagainya itu yang harus naik, kadang harus naik. Nah, bukannya direncanakan di mana yang dikejar itu misalnya yang besar-besar, yang belum bayar. Tapi yang malah yang gampang-gampang aja, yang paling gampang kan PPN, Pak, beli baju. Dari 10 jadi 11, 11 jadi bisa. Nah, ini menjadi pengelolaan keuangan negara akan makin tidak. Asal-usulnya hanya perencanaan utang yang bukan asal hanya ya. Salah satu sebab kita kondisi begini, perencanaan utangnya tidak bagus. Yes. Dan saya tahu perencanaan utang ini tidak bagus setelah 7 tahun. Ya kan buktinya ya nggak bagus, nggak sesuai pernyataannya sendiri. Ya. Gitu. Oke, kesimpulannya seperti itu. Dan saya menyimpulkan begini, ada 2 kesimpulan saya. Pertama, kalau saya melihat angka-angka tadi, saya nggak kepingin jadi presiden karena si utang beban berat dari Pak Jokowi ini sangat berat. Tetapi sebagai warga negara saya nggak bisa menolak, ya. Saya harus tetap mewarisi. Anda dan saya nggak bisa menghindari ini, gitu ya. Betul. Dan inilah realitas yang akan kita hadapi pada tahun-tahun mendatang akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak kurang baik. Menurut saya kurang baik. Ya, baik. Terima kasih, Profesor Awalil Rizky, ahli ekonom, ahli fiskal ya. Dan seperti janji Anda, kita akan terus update, kita akan diskusikan beberapa topik berkaitan dengan fiskal ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.